Adegan di part sebelumnya yaitu saat Seri pergi ke Pyongyang untuk berfoto. Ketika keluar dari ruang foto untuk pasportnya, Seri bertemu dengan seorang pria ganteng. Ternyata si ganteng bernama Gu Sungjun atau Alberto, pria yang pernah dijodohkan dengan Seri. Mereka janjian ketemu lagi nanti malam. Sambil menunggu malam, Seri dan Kapten Ri duduk di kafe sambil menceritakan keadaan keluarga Seri. Teman Sodan yang melihat mereka berdua langsung melaporkan ke Sodan. Sodan bergegas menyusul Kapten Ri. Sodan sangat kecewa ketika melihat Kapten Ri keluar kamar berdua dengan Seri. Sodan mengajak Kapten Ri makan malam antar keluarga. Tiba saat mereka makan malam bersama, Ibu Sodan ingin agar pernikahan mereka dipercepat. Keluarga Kapten Ri menyetujui dan menentukan tanggal pernikahan mereka. Selesainya acara makan malam bersama, Kapten Ri kembali ke hotel. Di sana, Kapten Ri langsung mencari Seri. Kapten Ri tampaknya cemburu melihat kedekatan Seri dengan Alberto. Kapten Ri langsung meminta Seri untuk pulang. Kapten Ri dan Seri akhirnya makan bersama. Tempat duduk yang mereka pilih tepat di depan kaca. Di sana, Seri sangat senang melihat salju turun untuk yang pertama kalinya. Menurut Seri, melihat salju pertama dengan seseorang, maka cintanya akan terwujud. Tapi ternyata Seri melihat salju kali ini bersama Kapten Ri. Seri minum sampai mabuk berat. Seri pun tiduran di bahu Kapten Ri. Sepulang dari Pyongyang, anak buah Kapten Ri sudah menunggu. Lalu mereka makan malam bersama. Seperti yang sudah-sudah, Seri bersama anak buah Kapten mengadakan perpisahan. Siangnya mereka juga membuat acara piknik, tapi kali ini tanpa Kapten Ri. Seri yang melihat kebersamaan anak buah Kapten tersenyum lebar karena sangat bahagia. Semuanya berharap Seri dapat kembali dengan selamat. Seri bahkan menyanyikan lagu rindu yang sendu. Kapten Ri pun melihatnya dari kejauhan dengan mata yang sedih. Keesokan harinya, Seri dan anak buah Kapten Ri pergi menggunakan mobil. Ternyata ada sebuah truk komando mengejar mobil yang ditumpangi Seri. Dan akhirnya terjadi tembak-menembak. Kapten Ri menggiring mobil yang ditumpangi Seri menggunakan motor. Kapten Ri dengan gagah menembaki sopir truk tersebut beserta mobilnya sampai terbakar. Tapi nasib buruk terjadi pada Kapten Ri yang malah tertembak juga. Anak buah Kapten Ri juga tertembak, tapi tidak separah Kapten Ri. Seri memaksakan diri mengemudikan mobil tersebut untuk mencari rumah sakit terdekat. Seri melewatkan kesempatannya untuk pulang demi keselamatan Kapten Ri dan anak buahnya. Padahal di bandara, Seri sudah lama ditunggu, sampai akhirnya Seri ditinggal. Sesampainya di rumah sakit, Kapten Ri ternyata kehabisan banyak darah. Seri mendonorkan darahnya demi keselamatan Kapten Ri. Seri dengan sabar menunggu Kapten Ri yang sedang dirawat. Seri sangat khawatir. Sembari menunggu Kapten Ri sadar, Seri menjahit baju Kapten Ri yang berlubang karena terkena peluru. Saat Kapten Ri sadar, dia sangat terkejut melihat Seri yang masih di negaranya. Kapten menyalahkan Seri yang egois karena terus-menerus merepotkan orang lain. Seri yang tersinggung langsung pergi, tapi di luar hujan sangat deras, jadi Seri tidak bisa kemana-mana. Kapten Ri merasa sangat bersalah. Ia mencari keberadaan Seri dengan jarum infus yang masih bergelantung di tangan. Mereka bertemu di ujung bangsal rumah sakit. Karena terbawa suasana, mereka akhirnya berciuman mesra. Beberapa hari kemudian, di rumah sakit kecil itu, tiba-tiba dikejutkan dengan petinggi negara yang mengunjungi mereka. Seisi rumah sakit heboh karena mengetahui ternyata Kapten Ri putra dari salah satu petinggi negara. Seri yang mengetahui itu takut apabila nantinya dia akan ditangkap. Akhirnya Seri menghubungi Alberto untuk menjemputnya.
Di sisi lain, Sodan sedang menyiapkan pernikahannya dengan Kapten Ri. Sodan menemukan artikel tentang Seri di majalah fashion yang ada di salon pengantin yang ia kunjungi. Sodan langsung menemui Kapten Ri untuk meminta penjelasan. Kapten Ri pun mengaku bahwa wanita yang ada di artikel itu memanglah Seri. Sodan mengancam Kapten Ri. Sodan meminta Kapten Ri untuk tidak melindungi Seri. Kapten Ri tidak memperdulikan ancaman Sodan. Kapten Ri malah pergi mencari Seri. Meski badannya masih sangat lemah, Kapten sendirian menelusuri perbukitan. Di sisi lain, Seri saat ini malah sedang dipengaruhi Alberto agar meninggalkan Kapten Ri dan memilihnya. Alberto meyakinkan Seri bahwa keberadaan Seri di samping Kapten akan membahayakan Kapten Ri dan orang terdekatnya. Kapten Ri akhirnya menemukan villa yang ditempati Seri. Meski masih lemah, Kapten Ri tetap bisa melawan para penjaga villa tersebut. Seri yang mengetahui keributan itu akhirnya keluar menemui Kapten Ri. Seri mengingat perkataan Alberto. Seri pun meminta Kapten Ri untuk meninggalkan tempat tersebut. Benar saja, Kapten Ri akhirnya menyerah lalu meninggalkan tempat tersebut. Setelahnya, Seri sangat gelisah mengingat bahwa Kapten Ri masih belum betul-betul sehat. Seri sangat khawatir karena di luar sangat dingin. Tanpa berpikir panjang, Seri menyusul Kapten Ri menggunakan mobil sewaan Alberto. Beberapa saat kemudian, Seri menemukan Kapten Ri tengah berjalan sendirian. Seri menghampirinya. Kapten Ri pun langsung memeluknya. Seri mencoba menghidupkan mobil itu. Ternyata bensin mobil sudah habis. Mereka tidak bisa terus terdiam diri di dalam mobil karena salju tidak akan berhenti turun. Kapten Ri teringat bahwa di daerah itu terdapat sebuah sekolah. Mereka berdua pergi ke sekolah tersebut. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan diri. Mereka berdua akhirnya menghabiskan malam di dalam sekolah tersebut. Paginya, Alberto dikagetkan dengan kehadiran para pengawas. Ternyata itu adalah musuh Kapten Ri yang sedang mencari keberadaan Seri. Tapi, usaha yang dilakukan musuh Kapten Ri tidak membuahkan hasil. Seri sekarang malah sudah pulang ke rumah Kapten Ri. Musuh Kapten Ri langsung menghubungi petugas pencatat sinyal, atau lebih gampangnya kita panggil sebagai bapaknya Upil. Tapi Bapak Upil kali ini menutupinya. Ia mengatakan bahwa saat ini Kapten Ri dan Seri belum kembali. Mengetahui Seri kembali pulang, para emak-emak langsung ngumpul. Mereka membicarakan rumah yang akan ditempati Kapten Ri dan calon pengantinnya nanti. Seri yang panas langsung berniat menjual cincin yang mahal miliknya. Tapi, seperti biasa, cincin Seri tidak ada harganya di Korea Utara. Seri dibantu emak-emak agar bisa menukar cincin itu dengan barang-barang yang dimiliki pengumpul itu. Seri mengambil jam pria yang bagus dan berniat memberikannya kepada Kapten Ri. Belum sampai rumah, Seri malah diculik beberapa orang. Seri diberi kesempatan untuk menghubungi Kapten Ri. Tentu saja, Kapten Ri sangat khawatir. Tiba-tiba rumah Kapten Ri digeledah. Mereka sangat kecewa karena Seri tidak ada di rumah itu. Melihat Kapten Ri tidak berdaya, membuat musuhnya semakin senang. Kapten Ri dipukuli lalu ditangkap. Kapten Ri meminta tolong anak buahnya untuk menyebarkan rumor bahwa Kapten Ri merupakan anak Direktur Biro Politik Umum. Tidak butuh waktu lama, rumor tersebut langsung tersebar sampai letkol. Maka hasilnya Kapten Ri dibebaskan dengan hormat. Setelah bebas, Kapten Ri langsung pulang ke rumahnya. Kapten memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan Seri. Kapten Ri sangat lega saat melihat Seri baik-baik saja. Ibu Kapten Ri menjaga Seri dengan baik. Mereka berdua menghabiskan malam di rumah Kapten Ri. Seri memainkan piano. Seri bertanya-tanya soal nada piano yang ia mainkan. Seri sudah menanyakan ke beberapa pianis, tapi tidak ada yang tahu. Seri bercerita bahwa nada indah itulah yang membuatnya mengurungkan niat untuk bunuh diri. Alangkah terkejutnya Seri saat Kapten Ri menjelaskan bahwa itu adalah lagu yang dia ciptakan. Lagu itu sengaja ia ciptakan untuk kakaknya saat terakhir kali berada di Swiss.
Kapten Ri juga memberitahu Seri bahwa besok Seri bisa pulang ke negaranya. Paginya serombongan truk militer mengunjungi rumah ayah Kapten Ri dan memerintahkan penggeledahan akan adanya mata-mata di rumah ayah Kapten Ri. Tapi hasilnya mereka tidak menemukan apapun. Para tentara itu tidak tahu bahwa Kapten Ri sudah pergi di pagi buta. Anak buah dan Kapten Ri mengantar Seri untuk pergi ke perbatasan. Hingga akhirnya Kapten Ri harus mengantar Seri sendiri menggunakan perahu menuju wilayah demilitarisasi yang aman. Tiba saatnya mereka sampai di perbatasan, bagai tak mau berpisah. Mereka berpelukan haru setelah apa yang mereka alami beberapa minggu ini, saling tulus mengorbankan nyawa demi melindungi satu sama lain. Akhirnya Seri tiba di negaranya dengan selamat. Semua orang terkejut karena media sudah memberitakan bahwa Seri telah meninggal. Seri mengambil alih perusahaan miliknya yang sebelumnya akan diambil alih oleh kakak iparnya. Kebahagiaan kakak iparnya seakan langsung luntur. Ia dan suaminya tidak bisa mengambil semua yang dimiliki Seri. Di tempat lain, Kapten Ri mendapat laporan pengakuan dari Bapak Upil. Bapak Upil menceritakan awal perkenalannya dengan kakak Kapten Ri. Kakak Kapten Ri yang telah menyelamatkan Upil saat masih kecil. Kakak Kapten Ri dengan sukarela memberikan bantuan pengobatan untuk Upil. Bapak Upil memberikan jam tangan milik kakak Kapten Ri. Jam tersebut ditemukan oleh Upil. Kapten Ri langsung membongkar jam tangan itu, lalu menemukan banyak informasi berharga tentang kecurangan dan suap yang dilakukan musuhnya. Musuhnya akhirnya dikenai hukuman penjara. Dalam perjalanan, truk yang ditumpangi musuh Kapten Ri ditabrak bulldozer. Truk tersebut meledak, seisi truk tewas kecuali musuh Kapten Ri. Musuh Kapten Ri berhasil melarikan diri dan mengancam Kapten Ri. Musuh Kapten Ri berniat menghabisi Seri. Anak buah Kapten Ri dan Bapak Upil diutus ayah Kapten Ri untuk mencari sang kapten yang diam-diam menyusup ke Korea Selatan. Mereka naik bus yang terkagum-kagum melihat kemegahan kota Seoul, termasuk takjub akan banyaknya variasi makanan dan minuman yang mereka jumpai di minimarket. Kelima tentara tersebut bertemu dengan salah seorang intel negara mereka yang menyamar sebagai pengantar makanan. Ia meminta agar kelima tentara itu mengerjakan hal yang sama demi bisa membawa Kapten Ri pulang.